Apa bukti kita percaya John Hartman bisa bawa juara? Mengapa TC pertama kali ini langsung dipenuhi kejutan? Saat banyak yang masih menunggu daftar resmi pemain, tiba-tiba Taylor sudah terlihat bergabung latihan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, muncul kabar bahwa Zandbergen disebut sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Jika benar terjadi, kekuatan Garuda bisa berubah total sebelum Piala AFF dimulai. Lalu siapa sebenarnya yang akan menjadi pemain paling mengejutkan di TC kali ini? Simak sampai akhir, karena ada sinyal kuat yang membuat publik mulai berani bermimpi lebih tinggi. Persiapan Timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026 akhirnya resmi dimulai. Pemusatan latihan perdana yang digelar di Bali langsung menyita perhatian publik karena menghadirkan sejumlah kejutan yang luar biasa. Sejak hari pertama TC dibuka, para pemain mulai berdatangan untuk mengikuti program latihan John Hartman. Namun, sorotan terbesar bukan hanya soal latihan perdana, melainkan kemunculan Taylor yang sudah terlihat bergabung bersama skuad Garuda. Kehadiran Taylor langsung memancing reaksi heboh di media sosial. Banyak pendukung timnas menganggap ini sebagai sinyal bahwa Hartman benar-benar ingin membangun tim dengan persaingan yang lebih ketat dan kualitas yang jauh lebih tinggi. Beberapa foto dan video latihan yang beredar menunjukkan Taylor sudah mulai beradaptasi dengan suasana tim. Ia tampak mengikuti sesi pemanasan, latihan passing, hingga simulasi permainan kecil bersama pemain lain. Meski belum ada pengumuman resmi mengenai perannya di skuad utama, kehadiran Taylor sejak awal TC dianggap sebagai keuntungan besar karena ia memiliki waktu lebih banyak untuk memahami skema permainan yang diinginkan pelatih. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Di tengah berlangsungnya latihan perdana, muncul kabar yang membuat publik semakin penasaran. Nama Zandbergen tiba-tiba ramai dibicarakan setelah beredar informasi bahwa pemain tersebut sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Hingga saat ini, PSSI belum memberikan konfirmasi resmi, tetapi rumor tersebut sudah cukup untuk membuat para pendukung Garuda heboh. Banyak yang mulai bertanya-tanya apakah Zandbergen benar-benar akan bergabung dalam TC Timnas. Jika kabar itu terbukti benar, maka persaingan di skuad Garuda dipastikan akan semakin sengit. Kehadiran pemain dengan pengalaman dan kualitas tambahan tentu bisa memberi opsi baru bagi John Hartman. Ja, maar uiteindelijk zou ik het wel altijd nog heel graag willen. Ja, want hij zei ook van dat er twee, drie spelers van Nederland. Ja, toen die zei van ja, 2 spelers uit Nederland. Ik dacht, jij en dan nog één ander. Dus ik hoop het dat het over mij gaat. Ja man. Dus snel kunnen zien man in Timnas Indonesië. Maar het gewoon op mijn Instagram verschijnen en zo van kom nou, we wachten nog steeds. Dus ik hoop dat ik ooit kan zeggen van Oké. Nou ja, het zou hartstikke mooi zijn. Volg je nog steeds de nationale aftal van Indonesië? Ja, het is natuurlijk jammer dat ze het WK niet hebben gehaald uiteindelijk voor deze zomer. Dat het in 2030 wel gebeurt. Ja. Dus laten we gewoon de goede hoop houden dat we het... Beberapa pengamat bahkan menilai bahwa langkah ini menunjukkan PSSI dan tim pelatih tidak ingin setengah-setengah dalam membangun kekuatan menuju Piala AFF 2026. Yang membuat TC kali ini terasa berbeda adalah jumlah pemain yang dipanggil cukup besar. Tim pelatih memang ingin melihat langsung kualitas seluruh pemain sebelum menentukan daftar akhir. Artinya, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Pemain senior maupun pemain muda harus sama-sama membuktikan diri di hadapan pelatih. Setiap sesi latihan bisa menjadi penentu, apakah mereka akan bertahan di skuad atau justru tersingkir sebelum turnamen dimulai. Situasi inilah yang membuat banyak pihak menyebut TC kali ini sebagai salah satu pemusatan latihan paling sengit dalam beberapa tahun terakhir. Para pemain tidak hanya bersaing menunjukkan kemampuan teknik, tetapi juga kondisi fisik, disiplin, dan kemampuan memahami taktik. Pelatih John Hartman sendiri dikenal sebagai sosok yang berani mengambil keputusan tidak populer demi kepentingan tim. Ia beberapa kali menegaskan bahwa yang dicari bukan sekadar nama besar, melainkan pemain yang paling cocok dengan sistem permainan yang ingin dibangun. Karena itu, bukan tidak mungkin akan ada kejutan besar saat daftar final diumumkan nanti. Bisa saja ada pemain yang selama ini jarang disorot justru berhasil merebut tempat utama. Sebaliknya, pemain yang dianggap aman belum tentu otomatis masuk skuad akhir. Filosofi inilah yang membuat banyak pendukung mulai penasaran dengan arah pembangunan Timnas Indonesia di bawah Hartman. PSSI sendiri tidak menutupi ambisi untuk membawa Indonesia meraih hasil terbaik di Piala AFF 2026. Setelah beberapa kali gagal di momen-momen penting, publik berharap kali ini Garuda benar-benar mampu mematahkan kutukan dan bersaing menjadi juara. Dengan materi pemain yang semakin beragam, dukungan fasilitas yang lebih baik, serta persiapan yang lebih panjang, optimisme mulai tumbuh pesat di kalangan supporter.
Namun, semua itu tetap harus dibuktikan di lapangan. Untuk saat ini, satu hal yang sudah pasti adalah Taylor telah bergabung dalam latihan perdana timnas Indonesia. Sementara itu, kabar mengenai Zandenberg yang disebut sedang menuju Indonesia masih menjadi tanda tanya besar yang terus ditunggu kepastiannya. Jika benar Zandenberg ikut bergabung, maka TC pertama timnas Indonesia bisa menjadi titik awal lahirnya skuad Garuda yang jauh lebih kompetitif. Menurut teman-teman, siapa 11 pemain yang layak menjadi starting di Piala AFF asuhan John Hurtman?